Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidis salihin wal muttaqin, sayyidil rahimin wal akramin, sayyid ahli samawat wal aradin, sayyid ahli khairat ajma'in, sayyidina wa maulana wa imamuna wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan kita terbiasa, yang senantiasa menjadikan kita duduk dan menjadikan kita mempunyai perasaan terbiasa untuk hadir, ya, khusus ba'dal maghrib ilal isya, untuk membaca zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perasaan terbiasa, itu bukan datang sendiri, enggak. Ya, didatengin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan yang masuk hati, terus rasa ngaji tenang, itu namanya sakinah, sukun hatinya, tenang. Ya. Kalau enggak sakinah, enggak bakalan tumakninah. Jadi lewatnya sakinah dulu, anteng dulu, ya. Dalam berzikir kepada Allah, Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Kalau itu sakinah, sudah anteng, nyaman, diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan, otomatisnya itu hati ente akan merasa tenang. Tenangnya bukan waktu zikir aja. Jelas ya, waktu zikir itu jelas lebih tinggi, lebih itu Allah Ta'ala beri keluasan zikir kepada Allah Ta'ala itu, bahkan di waktu tidak terucap, tidak terpikir, tapi gerakan itu mengandung zikrullah. Keren kan? Refleks itu mengandung zikrullah. Sedikit-sedikit subhanallah, sedikit-sedikit masya Allah, sedikit-sedikit la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Makanya arti-artinya itu harus penting, itu kan mumpung masih muda. Ya, subhanallah, maha suci Allah, astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Apalagi tahlil la ilaha illallah, tidak ada yang kuat, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang bisa kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang kaya kecuali Allah, tidak ada yang punya kecuali Allah. Kemudian subhanallah al-azim, ya. Sudah kita bertasbih sambil mengagungkan Allah yang maha agung. Banyak sekali zikir-zikir, ya. Kumpulannya namanya azkar. Azkar itu artinya kumpulan zikir. Kemudian zikir yang Rasulullah SAW ajarkan pentingnya, perlunya, yaitu Al-Quran tentunya. Tadi kan kita memulainya dengan membaca Al-Quran. Wa anzalna hadzal Qur'an ila akhir ayat. Ya, kata pentingnya membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, kita sudah sering terangkan kemarin tentang pentingnya Al-Quran. Sekarang membaca Al-Quran itu sendiri apa? Itu tadi Allah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menerangkan pentingnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di mata Allah, ya. Ada orang mulutnya membaca, otaknya nggak membaca, pikirannya nggak membaca. Jadi dia dikaruniai oleh Allah Ta'ala bisa tahu huruf dan membaca, tapi otaknya dunia, otaknya guru-guru dan lain sebagainya, itu beda. Ya, kalau nggak tahu
artinya ya minimal tahu ini yang ngomong kan Allah. Jadi kalau sholat itu kita ngajak ngomong Allah, kalau kita baca Quran kita diajak ngomong Allah. Itu kan omongannya Allah semua. Minimal itu waktu baca. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladina yatluna kitab Allah. Sebenarnya mereka yang yatlu fi'il mudhari ya, senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Innal ladina yatluna kitab Allah wa yuqimuna as-salat, dan mendirikan sholat. Nggak mendirikan sholat dulu baru baca Quran, kan wajib. Kalau baca Quran sunnah. Ya juga tidak diketahui. Kalau nggak ada turun Al-Quran, Iqra, wajibnya sholat, makanya ya dulu ngaji dulu kata Allah Ta'ala. Ilmu tertinggi kan Al-Quran, suruh ngaji dulu Allah Ta'ala. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Baru ente bisa waqamus shalah. Ngaji Quran, paham, tahu, baru ente bisa mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Tanpa henti ente menginfakkan apa yang ente punya, yang Allah berikan kepada ente, pemikiran, kekuatan, ilmu, harta benda, semuanya. Itu orang kadang-kadang nyepelein gitu kalau ada hal-hal yang dia anggap kecil. Di jalan ada kotoran yang kira-kira nganggu orang, kita pindahin. Jadi itu surga kadang-kadang nggak tahu. Ada dahan, sebentar. Minimal kita tunjukkan ya Allah, kami berharap ridhomu ya Allah. Kadang ada ngeremnya juga, ada minggirnya ya kan. Ada manfatul marad sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jika keduanya itu nggak ngefek untuk kejiwaan ente, nggak merasa, nggak riya, nggak ujub, nggak kebab, sir alaniyah, terang-terangan, gak jadi masalah. Sirnya itu biar tidak diketahui orang, biar pahalanya baik. Di hadis lain dikatakan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi itu meredam marahnya Allah. Jadi perak ini lari sana tuh, ada orang susah tuh seneng ikut tes ya, 2.000 dah. Tapi nggak ada yang tahu, kita cuma ente doang. Orang ada nggak kenal itu orangnya. Ada. Itu meredam marahnya Allah yang tadinya mau marah sama ente, memberi adab sama ente atau coba balak sama ente, Allah nggak jadi. Karena ente barusan bersedekah sembunyi-sembunyi yang tahu ente sama Allah. Begitu pula Allah menyembunyi apa, Allah nggak jadi, supaya yang tahu kan cuma Allah yang akan memberi cobaan ataupun adab. Ada. Itu meredam jengkelnya Allah. Sedekah sirran wa alaniyatan, karena lebih mulia itu yang sembunyi-sembunyi biar nggak diketahui orang ya. Kan ceramah gitu, uang kas masih sekian, haji ini ngasih sekian, bukan. Nah, ternyata mau suluk. Nah, kalau nanti ditanyakan sama ini masjid atau majelis apa namanya itu, itu sekretaris atau bendahara dan lain sebagainya boleh dirapatkan, tapi bukan berarti diumumkan kan dirapatkan. Ada jalur ria, itu datangin ria ini biasa amalnya alladzina yura'una an-nas wa yamna'una ma'u. Seperti itu. Sirran wa alaniyatan, lebih mulia itu sir. Kalau dulu sirran wa alaniyatan sama dengan apa? Allah kiaskan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, ente itu seperti orang dagang nggak pernah rugi. Qaid udah ketika gitu terus. Yang ketika gini apa? Pahala ini. Ya. Terus satu. Hakala. Ya terus kita Allah. Wa qamus salat. Wa anfaqu ma razaqahum sirran wa alaniyatan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Upah dari Allah. Nah, kalau upah dari presiden itu segitu gedenya, Allah dari raja segitu besar. Ada Malikul Mulk, Allah SWT, Jalali wal Ikram, Allah SWT. Jadi gitu. Terus kita Allah nggak pernah berhenti. Tiap hari baca Quran, sehingga Qurannya senang sama ente. Senang sama ente, kata Rasulullah SAW apa? Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah
syafi'an li ahli. Quran akan mendatangi di hari kiamat dan memberi syafaat kepada orang yang membaca, senang istiqomah dengan Al-Qur'an. Wah, luar biasa. Masukin sana baca Quran. Lah apa beliau ya, jangan sampai kelewat satu hari kecuali ente membaca Al-Qur'an. Kalau ente dam sendiri diri ente, dan itu ente kasih sanksi untuk diri ente. Sehari anak nggak baca Quran, berarti dari bangun tidur sampai pada maghrib anak makan. Kapoknya ini boleh bayangin gimana itu? Ente sendiri, jadi nggak ada yang tahu. Lebih keren lagi, kasih tahu juga nggak apa-apa, biar mereka niru. Ini anak gara-gara kemarin nggak baca Quran, ini sekarang anak makan sampai maghrib. Puasa masih mending ada niatnya, kagak ada niatnya ini. Tapi dam itu pahalanya nanti, karena untuk masalah di ente, untuk akhirat ente, pahalanya besar. Dan kok berat itu Beb, dam begitu Beb, nggak pasti sih, nggak ada niat. Asar, nggak boleh minum, nggak boleh makan sampai asar. Kalau yang kedua kali sampai maghrib. Katakan salafun as-salih dulu, salafunnya jadi begitu tuh mereka. Bocah-bocah. Bang itu. Tustami 5 tahun hafal Al-Qur'an, ra'an Nabi fil yaqظah. Hafal Al-Qur'an 5 tahun. 5 tahun juga mimpi Rasulullah SAW. Mimpinya ngajarin tentang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta. 7 tahun yaqظah, melihat langsung. Jadi waktu mimpian ada baik, tapi itu belum jadi laki-laki beneran, kata ibunya. Yatim ini, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini yatim. Jadi 2 tahun itu udah dikenalin gitu. Rasulullah SAW kenalin Allah bahaya. Akhirnya diganggu antara Allahnya di kepalanya dia. Jangan kenalin Rasulullah SAW. Kalau mencintai Rasulullah nanti akan paham tentang Tuhannya. Maka tahu diri terus tahu Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sayyidina Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kebersihan hatinya Allah buka itu. Ketakwaan dari waktu yang belum diwajibkan untuk bertakwa, belum balik. 7 tahun melihat Rasul yaqظah langsung. Ya, kita baca beberapa kalamahnya, beberapa suluknya ya, hafal Quran dari ini, terus dia wiridnya ini, membaca Al-Quran setiap hari sekarang. Tapi baru ini kita lihat ya riwayat yang tersebut ini ternyata 7 tahun, pantas. Semua ulama, ya kan, semua asfiya seperti itu mereka paham dulu tentang Nabi Muhammad. 3 tahun paham banget, nyangka kan. Kalau seneng sama satu HP kan sampai kebawa ngimpi. Kadang setengah tidur, setengah ngimpi gitu. Ini dengan Nabi Muhammad SAW. Senang dengan apalagi motor, mobil itu kebawa mimpi itu kalau senangnya banget. Nggak diceritain masalah dunia, nggak dipahamkan dunia. Otomatis sih bakal gede, bakal keluar, pasti tahu sendiri. Dunia ya kan, gampang banget dunia. Yang jelas gak bakalan rugi. Allah jaga terus, gimana rugi dunia. Tapi akhirat Allah kan gak nyamin. Itu mereka as-salaf begitu cara mendidik anaknya. Kamu sekarang kalau ngaji pecinya 3 tahun, taruh aja di kepalanya itu sampai rusak-rusak, ya kan, mau ngaji nih. Mau yatluna kitab Allah, pakaiannya gak ganti-ganti. Begitu mau les piano, les bahasa Inggris, pakai ini, diantar ini langsung, nanti dicek ya, pulangnya ditanyain, udah bisa apa? Lu di kitab Allah belajar ngaji, ceplok. Kan sekarang masih mending ada sekolahan, ada budget tadi. Dulu zaman anak cepet kalau 100 perak. Jadinya begini orangnya. Nah, begitu ntar yang les bahasa Inggris, zaman kita dulu itu 10.000, 6.000 sebulan. Ini 100 perak. 100 perak seikhlasnya lagi. Kitanya peteng-peteng lagi depan gurunya. Ya, jadi nggak ditanamin ghirah. Kan gurunya sama, ngajarin juga ada yang sama, tumbuh ketemu tutup, panci ketemu tempayan ya, gitu akhirnya jadinya. Seperti itu syanus salihin. Dengan orang tua gimana, dengan muslim lainnya gimana, ya
Amal paling penting itu surganya ente. Jadi begini, orang ini kalau terbiasa ya biasa aja. Paham ya? Ente biasa pegang duit aja dulu biar gampang. Kalau duit semua sih ya 1 juta setiap hari itu 1 juta udah pegangan lo. Sekarang aja deh, 10.000 kecil nggak? 20.000 kecil nggak? 50? 100? Karena ente biasa. Nah, begitu ada bilang 25 juta. Gede apa kecil? Gede apa sih? Nah, banyak kan? Gede semua kan? Nah, kena jarang atau nggak pernah atau jarang? 1 miliar. Kaget. Nah, ini sekarang kita ganti ya, jangan duit. Ente tahu martabatnya kedua orang tua ente. Kalau tukang maksiat kedua orang tua itu lebih mulia doanya ketimbang 40 wali kutub. Kenapa? Karena kita nganggap tiap hari lihat. Yang ente biasa lihat, ente ini kan nggak pernah makan enak semua, anak tahu. Karena di sini udah biasa makan enak, jadi akhirnya sombong dengan makanan enak, meremehkan. Nah, kedua orang tua ente nggak biasa. Kalau tiap hari lihat, biasa. Tadi duit kan, udah biasa 1 juta, 5 juta, ya 1 juta kecil, 100.000 kecil. Coba orang yang cari sehari 20.000, lihat ping kalau nggak greges. Lagi jatuh di jalan. Paham? Seperti itu. Kenapa? Nah itu cara balance-nya. Kita bersyukur setelah dan sesudah. Setiap beramal ya Allah, ya Allah. Terus itu azamah, memuliakan orang kenal maupun nggak kenal makhluk manusia maupun nggak orang tua biasa. Orang tua itu ya kita salaman, disuruh minta duit kalau kita kecil. Kalau kita gede suruh doain kita. Kalau kita banyak duitnya kita kasih duit. Udah. Arba'in Abu Bakar bin Muhammad, Arba'in Muhammad bin Ahmad bin Hanbal, Umar, Bu, semuanya. Itu kalau maksiat. Kalau soleh gimana? Karena terbiasa ini manusia otaknya setan cara ada. Murabi yang didik ente itu biasa. Bohongin, Ustaz ente tipu, ente gini. Tahu kan? Kedua orang tua nggak bisa memaafkan kesalahannya guru, nggak bisa mendung. Kalau kedua orang tua ente minta tobat sama Allah Ta'ala dikasih kedua guru nggak bisa, kecuali guru itu yang meridhoi. Kadang-kadang guru itu meridhoi, Allahnya nggak meridhoi. Karena guru agama ente yang menjadikan jalan ente ke Allah Ta'ala terus diputus. Allah nggak mau kadang-kadang nyambung. Tapi kalau kedua orang tua ada suluk dunia ada segitu loh. Untuk urusan dunia aja 40 wali kutub doanya tiap hari lihat. Sampai kadang kita lihat orang tua kita bosan. Begitu salaman sama wali, ini wali Allah atau saleh gitu, selfie. Nanti kalau nggak bisa selfie salaman. Itu kan 60 ayat itu ngomongin setiap orang. Umat ada 40 wali kutub ini. Saya syekh guru ini. Lihat kekoloran lagi, rokokan mulu, nggak ada artinya. Nah, pembuktian itu semua di akhiratin makanya. Jadi jangan lupa hal-hal jangan larut. Sekali-kali ada koneknya gitu. Ini siapa? Mateng koneknya, ya udah, ntar biar melempem lagi, konek lagi, gitu loh. Dan ini begitu. Bangganya gimana ini? Duduk bareng sama Habib Umar. Bangganya gimana ini bisa salaman dengan Abdullah bin Syihab, Umar Arba'in, Abu Bakar bin Muhammad Gresik. Ibu ente. Dua berarti 80 dong, bapak sama ibu. Biasa. Nanti bro, kadang males, ngenggu malah, kita anggap genggu. Begitu ada datang ahwal, kongkonannya, susuruhannya, cucunya Habib Abu Bakar nanti akan berdiri dan rapi-rapi. Ini 40 kali Abu Bakar Gresik ente biarin, ente singkirin, cucunya Abu Bakar sudah meninggal sekalinya nih. Mau datang ke bait ente, Habib Fulan bin Abu Bakar. Tahu nggak ente? Gresik seandainya Fulan bin Muhammad bin Bahbar, Fulan bin Ahmad bin Abdullah. Cucu langsung, munsibnya sekarang.
Ente ya memang nggak perlu masak-masakan, masa sama ibu ente memasak masakan, mau gelar sofrah enggak. Gelar sofrahnya di hati ente, takzimnya di hati ente. Seperti itu. Nah, bayangin sampai segitu klaimnya laula murabbi ma'araftu rabbi. Bukan ma'araftu nabi, wala araftul wali. Tapi jadi orang-orang dulu itu pemaaf. Jadi setiap ketemu tambah ngangkat, kalau kita setiap ketemu bosen. Nah, sebabnya kita carinya bukan ilmu baru, hafalan baru, kitab baru, atau martabat baru, barokah baru, karunia baru, enggak. Kita carinya judul film baru. Ini udah habis. Ini yang lagi terkenal ini, filmnya ini, HP-nya ini. Kita dilempar sama setan ke faniyat, ke masalah dunia. Wa tarakul baqiyat. Kita tinggalkan yang bakal, yang bagal, yang selamanya. Taatkan selamanya ke bawah. Kata Syekh. Nah, coba ini di masjid aja tiap hari. Di Masjidil Haram. Sekarang kalau berangkat ke Masjidil Haram dan tegap, kita kiranya gimana, deg-degan dan lain sebagainya. Tiap hari dong. Kenapa? Karena kurangnya ilmu tahu ini apa. Nah, kalau itu dikasih tahu setiap dia takut. Teralami, dialami. Ya ini anak ngomong itu teralami dan dialami. Semakin dekat semakin takut, semakin sering semakin terdedak. Ada ini yang khair semakin takut. Nah, itu nanti buat gacuan bisa itu. Di akhirat, dikubur bisa. Nah, kayak amal juga tadi masalah duit, terus amal juga udah biasa tinggal sholat itu biasa, harus sekali, baru 2 kali. Semuanya. Puasa kalau udah gak puasa sekali biasanya antar kedepannya enteng banget. Paham ya? Kayak gak ada dosanya malah kalau 3 kali 4 kali kayak gak ada dosanya. Tapi begitu ngaji ini di tempat makan majelis zikir, majelis taklim, di pondok, di kalangan orang-orang yang puasa, menerapkan puasa atau matul puasa, takut banget itu dikasih duit juga gak mau minum ya kan? Balik kampung lu dong. Main sama orang-orang yang pulang Jakarta atau gimana gitu, nggak ngerokok dicek, ngerokok sayang karena udah puasa tiap hari. Mungkin hari ini ente nyantai, hari kedua setan udah nyiapin untuk ke mulutnya mereka agar kena hati ente. Agar semua amal aslinya. Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Ini orang yang pahamnya gimana tentang Tuhannya, tentang ciptanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak ya? Itu setiap mau itu kuning semua bedanya, kuning semuanya. Paham nggak ya? Kemudian ditolak itu ya, sama muridnya, tukang muridnya. Kuning dan mukanya, tangannya ikut kuning. Lah Sayyidina Ali-nya, syukur bersihnya hatinya kaget juga, kok gak kuning ya? Sofa model apa ini? Loh, kok gak kuning, biasa-biasa aja ya? Kok gak butuh ya? Cuci muka ya? Gak, karena butuh juga, tapi gak bisa kuning. Gak kuning, masih gak takut ini mau sholat, mau ngapain ini? Mau sholat, mau ngadep Allah. Ketemu Hisham bin Abdul Malik waktu itu wali kota atau itunya Hisham bin Malik atau Abdul Malik bin Marwan sapalah waktu itu rajanya Bani Umayyah. Ada Ahlul Bait yang kita 1000 rakaat enteng. Wa Ali bin Al-Husain kulla laila 1000 rakaat. Kenapa biasa? Ini biasa 1000. Enggak ada apa-apanya itu, enggak berat. 1000-nya Nabi bilang ya. Dia lebih berat apa wudu ini mau ketemu Allah. Kekuatan nama Allah Ta'ala. Mau sholatnya cuma 2. Syukur kepada Allah bisa sholat 2 lagi untuk syukur yang ini 2 lagi sampai 1000. Niatul isrin Allah Subhanahu wa Ta'ala habis bi'adab. Dikasih nama Allah 500 kali kelipatan. Kita niat 10 jadi 2 potong. Mending dia masih 2 ya, daripada kagak lagi itu. Terus pikir aja daripada kagak terus Hakana syanu. Jadi mereka itu bukan daripada kagak. Ini kagak dan gak daripada entar di surga. Paham
yang data. Kalau di sini nggak bisa, daripada kagak hitungan ini detail. Kalau yang salah itu udah jelas kita salah dosa. Kalau yang benar belum tentu. Jadi apa ini antisipasinya? Minta ya Allah, ini karena yang benar dia belum tentu benar. Sholat belum benar, baca nggak bisa. Gimana ya Allah? Nah, di situ Allah senang. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hakada syanu. Disebut Nabi Muhammad Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal kengal. Sebut Al-Quranul Karim berdek pingsan. Nakut, kecing. Ini ada syariat, tahu benar ada. Ada berdek. Nah, Muhammad nggak bisa berhenti nangis. Alami beberapa orang itu. Wallahi di depan kita cerita agak lebih sedikit dari semenit. Muhammad kata teriak menggigil. Nah, saadi orang biasa. Muhammad Rasulullah Sayyidil Anbiya Sahib Syafi' Musyaffa. Ini yang nyelamatin. Masuk dalam hatinya. Duduk. Biasa. Yadhakun kemana? Biasa. Syakar. Besuk. Biasa. Taruh di dalam hatinya. Allah rahmat, udah baru-baru nggak lama ini meninggal. Kalau Allah SWT apa? Rasa cinta, seneng, haru, show. Kita cerita ini teriak langsung itu semuanya Nabi Muhammad SAW. Kita mau nangis juga malu kan kita kan. Jadi begitu kita. Ya Imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila nggak usah yakin gini ya kita nggak enak nih ceritanya nih. Tanpa nggak bisa dihentiin, nggak bisa berhenti. Jadi langsung lembut artinya jika disebut Muhammad Rasulullah Syafi'il Musyaffa Yusallimun Nas Syafi' Yaumil Qiyamah Syafi' fi ukhra. Ini langsung lembut. Wah ini orang siapa aja berani dia. Anak tahu orangnya wallahi. Na'rifu katsir. Dan banyak bukan anak aja yang tahu kalau ini syajah. Berani orang itu sih. Jadi di depan anak maksudnya ini berulang kali di depan anak, belum yang akan diceritain, belum yang agak diceritain yang anak nggak tahu. Berani saja. Muhammad dia belum kaku. Kalau pas lagi cerita kita mau ngomongin apa, coba kira gue cerita nangis lagi dia malah. Tangan deh. Syan orang, apa keadaan orang yang Allah letakkan di dalam hatinya apa? Zat Muhammadi. Ada feel tentang kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada zatnya itu tadi Muhammad, Ahmad, sama orang biasa seperti kamu sekalian. Bayangin illa itu biasanya sedikit. Maka nama Muhammad aba ahadin min rijalikum. Seperti bapak dari orang tua lainnya. Walakin itu biasa, tapi dia bisa ini. Tapi dia itu punya majelis. Tapi dia itu kecil biasanya. Ini Allah. Maka nama di Quran di maka nama Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Walakinnya aja udah Rasulullah. Tambahin lagi wa khataman nabiyyin. Muhammadur Rasulullah. Nggak manggil lagi, kan nggak manggil. Kalau manggil ya, nggak pernah manggil ya Muhammad, nggak ada di Quran. Nerangin tentang Nabi Muhammad ada. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Tapi begitu manggil ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. In lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ya ayyuhal muddaththir ya ayyuhal muzammil. Allah pakai enggak nama tok. Dan di ayat lain la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum li ba'd. Jangan kamu jadikan menyebut nama Nabi Muhammad seperti yang lainnya.
Berarti apa yang lainnya? Selain Nabi Muhammad, benar nggak? Yang lainnya berarti selain. Nah, tapi Allah pakai hitop seperti yang lainnya dari kamu sekalian. Nah, kamu sekalian ini bisa menghitop semua yang ke atas ke bawah, semuanya. Rasulullah spesial. La taj'alu, jangan engkau jadikan, itu artinya doa panggilan ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Seperti kamu panggil sama temanmu, saudaramu yang lain. Rasulullah yang ngomong. Yang diajak ngomong siapa? Rasulullah untuk siapa? Untuk sekeliling Rasulullah siapa mereka? Sahabatul Rasul, ashabul Rasul. Siapa yang lebih utama dari ashabul Rasul? Dimarahin sama Allah Ta'ala. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Kada wala tajharu lahu bil qawli jahri ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum. Dan jangan ini suaranya ente kencengin lebih dari kencengnya Nabi Muhammad tuh suaranya. Ini yang diajak ngomong hawale Umar wa Abu Bakar wa Utsman Rahman bin Auf, Talha wa Zubair, imam, a'immah, sadah ulama, semuanya ini imamnya sahabat ini. Asyar mubasysyirin bil jannah. Apa Allah Ta'ala marahnya? Antahbatu a'malukum, tak ketok, tak potong amal soleh ente, tinggalnya guru doang. Wa antum la ta'lamu. Ya, antum la tashkurun. Seperti itu. Dan intinya nggak tahu, dan intinya atau nggak merasa. Nah, potong bersih amal soleh itu gara-gara salah manggil. Nah, Allah sayangnya memperhatikannya, menunjukkannya kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu syan cara mencapai Nabi Muhammad yang kita mengistimewakan, yang menunjukkan kita ke jalan Nabi Muhammad. Ditakutkan kalau kita paham Nabi Muhammad malah biasa, tak banyak sih orang Nabi Muhammad tentang tahu tentang Nabi Muhammad malah nyebutnya Muhammad, malah ini dan sebagainya. Tahu nggak itu sama tadi yang anak ceritain tadi, mantannya orang tua ngeles biasa, tiap hari lihat, tiap hari gini. Begitu orang tua kepada anak, ini mas'ul. Ini nanti bakal jadi pertanyaan anak di akhirat ini. Anak, ini kalau salah anak ini didik ini, anak ditanyain masuk surga, anak bilang enggak, jangan masuk surga. Anak enggak diajarin apa namanya agama, enggak disuruh belajar agama, anak disuruh S2. Enggak boleh ngaji, suruh cari kerja aja. Kamu agama. Berapa seperti itu sekarang? Itu aslinya. Yudhillahumullah, yang disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala, utaknya dunia dong. Padahal dunia ma yakfilul akhirah. Dunia ma yukaffilul akhirah. Dunia itu enggak bisa jamin akhirat. Wa innamal akhirah yukaffilud dunia. Kalau ente ngurusin akhirat, terjamin dunia ini ente. Mama min dabatin fil ard fid dunya fil ard illa 'alallahi rizquha wa kayyin min dabatin la tahmilu rizqa. Enggak ada satupun orang yang bisa mikul rezekinya ini. 2 bulan rezeki anak ini, oksigen, beras, air, apa yang bisa mikul rezekinya? Ente pikul nggak rezeki ente? Ada yang pikul rezekinya sendiri. Buat besok aja bisa nggak? Apalagi buat seumur hidup. Nah, tak tatain kata Allah Ta'ala. Masalah rezeki dunia, urusan dunia. Masalah akhirat urusan ente kata Allah Ta'ala. Kalau dikasih kudutnya, jadi beriman atau tidak beriman, atau maksiat, atau muslim atau kafir. Inna hadaina as-sabil imma syakiran wa imma kafura, jadi orang yang bersyukur. Caranya apa? Azamah Quran. Imam Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Attas itu pertama kali diajari sama gurunya ketika awalnya 5 tahun. Ayatnya wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah? Siapa syiar-syiar Allah? Guru-guru ente, kedua orang tua ente memuliakan. Fa innaha min taqwal qulub. Itu takwa di dalam hati ente, konsyan dari Allah Ta'ala. Longgar ta'zim ente, keluar itu takwa ente.
laula rabbi ma araftu rabbi. Qala Luqman idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, kecuali kedua orang tua ente nyuruh ente syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Jadi kalau syirik bima laysa laka bihi ilm wala tuti'huma, kalau itu jangan taati, tapi dengan cara yang baik. Ini orang tuanya sholat, dibilang orang tuanya salah gara-gara dia habis belajar dari Hijaz atau dari Najd, kalau enggak dari Arab. Tasbihan merawat Pak, bapaknya mau baca apa orang Pak? Dari mana? Syirik lu, ternyuruh syirik, kata Allah Taala. Menjahilkan nanti sudah mengalah saya. Wala tuti'huma wasahibhuma, terus temani, jangan kurang. Itu nyuruh dia syirik dan nyuruh dia syirik. Jangan ikut syirik ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Terus dekati sebagaimana dia itu teman setia kamu fid dunya ma'rufa, sampai selesainya dia di dunia ini dengan sebaik-baiknya amal kamu kepadanya. Ini nyuruh ente syirik. Wah, lagi doain kita sampai kita belajar bisa datang dari luar negeri, yata'allam hadis-hadis, mustalah mungkin satu mustalah yang dia faham, sanad mungkin 50 sanad, 100 sanad, mungkin milionin sanad dia. Karena tahu bapaknya nggak paham. Dinya dulu pertama kali yang apa sambutan bapaknya, oh kok library, dengan sakit hati dia bilang begitu, tapi biar anaknya nggak kecewa. Jangan gitu, nyuruh syirik nggak boleh. Kita ikutin, jangan kita ikutin, tapi kita baikin sampai mati dengan perbuatan sebaik-baiknya. Ya, ma ta'rif rabbak abadan, tidak tahu Tuhan itu. Wala ta'rif nabiyyan, wala ya'rif aslaf, wala ya'rif madahib. Ente tidak tahu jalan, dituturin sama guru ente satu sampai dia tahu salah. Tahu Rasulullah, azumatul Nabi Muhammad. Lepas itu gara-gara masalah apa? Rakaat. Tabiu. Itu semua yang nggak boleh lepas dari hati ini. Taruh kunci di dalam gembok. Dua orang tua, guru ini. Itu inti nurut berarti sama Rasulullah. Rasulullah juga inti taat sama orang tua. Nurut sama guru. Yang nyampaikan ente kepada pemahaman Allah wa Rasulih. Amalan yang disuruh Allah wa Rasulih, rahmah lil alamin. Gak ada rahmat gak pakai ilmu, gak ada. Ilmu harus pakai guru. Kalau gak pakai guru, setan gurunya. Ta'allam bala syekhu syaitan. Kalau syekhnya setan apa? Terus itu jadinya setan. Gak usah nunggu keluar tanduknya udah gak setan. Mukanya, tampangnya. Nah, ada guru, ada murabbi. Mendidik inti, menjadikan inti cinta Rasul, cinta wali-wali Allah, adab, akhlak, menghadap Allah, bersolawat kepada Rasulullah, maulid, zikir. Itu dari mana ini tahunya? Di situ Imam Ghazali mengatakan bahwa guru lebih afdal daripada kedua orang tua. Karena orang tua memberi sepenuhnya dunia kamu, murabbi memberi sepenuhnya keselamatan akhirat kamu. Yang namanya murabbi itu intaqalat minal syaqawa ila sa'adah, itu murabbi yang kira-kira bisa menyelamatkan ente yang ente udah dicap masuk surga Allah besar jadi ahli jannah. Ya Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah Taala karena doanya tergerak hatinya, Allah menggerakkan hati ente mendapat taufik dan lain sebagainya cara Allah Taala. Kemudian fata'mal bi amalin ahlil jannah, itu bisa. Ini masalahnya itu cuma masalah biasa doang. Jadi tiap hari mandi laham. Men hada, ish hada. Kebuli. Kuli encer, kuli kacang hijau, sate. Hot. Asyar. Selayam, 20 syahr. Mesti dia bikin sayur asam. Seger-seger dan lain sebagainya. Sebulan aja nggak berhenti. Berdedek udah belum tahu. Nggak ngomong kalau nggak ngalamin ya. Seperti itu, udah punya seger aja.
sayur asem terus dong 10 hari. Allah, karena kental itu biar nggak ada kentalnya sama sekali, encer buruk. Ini manusia ini karyanya begini. Nah, manusia itu karyanya bosan sampai kebutuhannya ini minta sama Allah Ta'ala bosan. Allahnya ngomong minta sama anak sampai kapanpun anak nggak pernah bosan, bahkan sampai intinya sendiri nanti yang bosan minta anak dengerin dan anak perhatikan permintaan intinya. Dan terus doa sama Allah Ta'ala. Jangan anggap Tuhan kamu itu bosan. Allah nggak punya sifat bosan. Malah intinya antara yang bosan. Allah nggak bosan nih gue mintain mulu. Lo yang bosan nih gaya doang lo ngomong begitu. Ngomong melek malam ngomong ngaji bilangnya Allahnya bosan. Allah nggak punya sifat bosan. Itu manusia. Hakada. Jadi kalau orang itu tahu ajinya, harganya semuanya ini, ya Allah, itu ayatnya udah jelas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi itu. Jadi begitu pentingnya ilmu, pembimbing, kedua orang tua, ya, apalagi imam, al-abil akbar, orang tua terbesar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak tahu sih, jadi ya wis ya terharu gitu ya. Emang segini kekuatan kita. Tapi kalau Allah nambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, disebut nama Nabi Muhammad SAW dedek ini, selawatnya udah gak pakai mulut langsung sampai badan. Nah, jadi ketika cerita Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad di depannya. Sini masih banyak. Nah, janganlah wa iyyakum min ahli mahabbah lillah. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang mencintai Allah wa rasulih, rasulnya, wa ahli baiti wa ashabihi ومتابعين ومتابعينه وأهل بيته وذرياته وأزواجه والعلماء dan ulama-ulama yang jurusannya Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan kita mempunyai jatah ya mencintai Nabi Muhammad SAW, yang jatah itu betul-betul ada harganya di mata Allah. Zahir wa batin, hissan wa makna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Sallallahu alhamdulillah. Amin. Taqabbalallah.